Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1485 sampai tahun 1487. Bab 1485 How to Deal with Landen Sen. Biksu Jiwa Naschen di wilayah Bintang 10 mewakili tulang punggung absolut, sekarang daratan sedang berperang, sudah ada beberapa biksu jiwa-jiwa yang menjaga 6 oasis utama. Landen Sen membunuh 5 biarawan periode Yuanying di cabang Gunung Singa, dan sekarang tidak ada biarawan periode Yuanying di Gunung Singa. Sebelum dia pergi, Landen Sen membakar cabang Lion Rock Lions sepenuhnya, menyebabkan banyak korban. Ada banyak masalah, dan seluruh Lion Mountain panik untuk sementara waktu, berpikir bahwa itu adalah Biksu Yuan Yingji yang dikirim oleh benua Yunjian yang menyerang cabang aliansi Biksu Lions Sandonglin. 3 hari kemudian, cabang Liga Lion Rock mengalami serangan teroris, dan berita kematian para biarawan di periode Yuan Ying akhirnya mencapai istana Donglin. Setelah mengetahui bahwa Landen Sen melakukannya, Wang Wensan sangat marah dan melompat dengan marah. Wang Wensan yang marah segera mengirim semua biksu yang baru lahir dan sejumlah besar biksu danjian yang bisa dikirim ke Istana Lin Timur untuk melacak keberadaan Landen Sen. Setelah mencari selama 5 hari, Mao tidak menemukannya, tetapi mengatakan kabar buruk. Sebuah laporan darurat datang dari cabang aliansi Gunung Dakiu di wilayah Bintang 10 di utara. Landen Sen membunuh 4 biksu di periode awal Yuan Ying yang menjaga Gunung Dakiu, dan lebih dari 20 biksu di periode alkimia. Tidak hanya itu, tetapi cabang aliansi Dakiusan juga terbakar oleh Landen Sen. Sekarang asma Wang Wensan akan menyerang. Kurang dari 10 hari terpisah, 2 cabang regional Bintang 10 diserang, dan biksu Yuan Yingji yang menjaga oasis juga terbunuh. Ini tentu saja pembalasan berbahaya. Wang Wensan sangat marah, dan dia tidak pernah berharap bahwa Landen Sen akan berani membalas dendam. Anak Landen Sen, jangan biarkan aku menangkapnya. Jika kamu biarkan aku menangkapnya, orang tua itu akan menginginkanmu. Mata Wang Wensan bersinar, kebenciannya yang ekstrim, seluruh tubuhnya bergetar dan mengejang. Sejak melangkah ke ranah kultivasi, Wang Wensan tidak pernah sepopuler ini, tetapi ia tidak ada hubungannya dengan Landen Sen, Wang Balao. Anak ini anehnya kuat, dan pembudidaya Naschen Sol biasa bukan lawannya sama sekali, hanya untuk dipukuli atau dibunuh. Sekarang Landen Sen telah memperoleh 3 harta paling banyak dari Gunung Bingpo di sebelah timur, kekuatannya telah sangat meningkat, bahkan jika ada 10 pembudidaya Yuan Ying awal, diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan Wang Balao ini. Dan sekarang pertempuran antara daratan, dan tuan dari tahap Yuanying tengah atau di atas yang menghadap daratan ke timur masih menyerang Northland. Satu-satunya pembudidaya Yuanying tingkat menengah yang menghadap ke daratan adalah Liu Tianming, yang telah meninggal sebelumnya, dan Vera. Vera bukan penduduk asli Donglin, dia ingin wanita ini membantu mengejar dan membunuh Landen Sen, saya khawatir ini akan lebih sulit daripada naik ke langit. Pembuluh darah biru di dahi Wang Wensan adalah kekerasan. Jika pembudidaya Yuan Ying yang berada di sisi timur daratan mati seperti ini, akan ada bahaya dan bahaya besar yang tersembunyi. Jika orang-orang Yunjian tiba-tiba melakukan serangan balik, ke-6 oasis yang tidak dijaga oleh para pembudidaya dari Naschen Soul Stage akan menjadi seperti selembar kertas, dan mereka akan segera dilanggar. Seorang Landen Sen belaka, yang dapat membuat daratan yang menuju ke timur begitu bergejolak, Wang Wensan benci untuk berpisah. Dia tidak pernah berdamai untuk menyaksikan Wang Balaozi dari Landen Sen membuat kekacauan di benua timur, dan terlepas dari penyakitnya yang tersembunyi, dia secara pribadi memimpin sekelompok biksu untuk mengejar Landen Sen. Namun, ini masih sia-sia. Sejak Landen Sen memasuki dunia kultivasi, dia telah diburu dan dibunuh 2 kali dalam 3 hari. Dia memiliki pengalaman melarikan diri. Selain itu, ia juga akan menggunakan teknik pelarian guntur terbang dan memiliki Huai Senmu. Landen Sen melarikan diri dengan sungguh-sungguh, dan sulit bagi para biarawan besar dari Yuan Ying untuk menangkapnya. Wang Wensan dan yang lainnya seperti lalat tanpa kepala, bermain-main, bahkan jika napas Landen Sen dapat terlihat sesekali, mereka masih akan dikejar setelah mengejar mereka. Beberapa hari kemudian, berita buruk datang dari cabang aliansi Wushan di Six Oasis. Landen Sen menyerang aula cabang aliansi Wushan dan membunuh 4 pembudidaya primordial yang menjaga Wushan dan sejumlah besar biksu di zaman alkimia. Menyaksikan para pembudidaya Yuan Yingqi di sisi timur daratan baru saja mati di tangan Landen Sen, Wang Wensan cemas, dan kemarahannya yang menekan menyebabkan dia kambuh. Terpaksa tidak berdaya, Wang Wensan harus kembali ke istana Donglin bersama para biksu yang mengejar Landen Sen. Begitu dia tiba di istana Donglin, Wang Wensan memanggil semua pejabat senior ke aula untuk rapat. Di aula utama istana yang menghadap timur, Wang Wensan duduk di kursi naga emas tepat di atas, wajahnya yang dulu hitam seperti bagian bawah pot. 8 pembudidaya pada tahap awal Yuan Ying dan lebih dari 50 pembudidaya pada tahap alkimia berdiri di bawah aula utama dengan ekspresi serius dan suasana yang tak terlukiskan.
Sebelum pertemuan dimulai, sebelum Bokong Wang Wensan duduk di kursi naga emasnya, seorang pengintai di panggung formasi bergegas panik dan berlutut di bawah aula. Liga. Pemimpin. Sesuatu yang besar terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di aula. Kelopak mata Wang Wensan berkedut, dan ada perasaan buruk di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, jika ada yang ingin Anda katakan, ada apa? Mata-mata itu berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, cabang aliansi Gunung Qingmu, salah satu dari 6 benua di selatan, juga diserang oleh Landen Sen itu. Talisman transmisi suara yang baru tiba melaporkan bahwa semua penatua panggung Yuan Ying terbunuh. Ada lebih dari 30 kematian dan cedera di antara para biarawan di Danqi. Aku, sial. Wang Wensan melompat ke guntur, dan berteriak terlepas dari citranya, dan membanting kursi naga emas dengan satu tangan. Terdengar suara keras, dan seluruh aula terguncang. Semua orang di aula tidak bisa menahan gentar. Landen Sen. Landen Sen. Jika kamu tidak membunuhmu, orang tua itu bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Teriak Wang Wensan, wajah tuanya memerah, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan dendam dan niat membunuh. Melihat penampilan Wang Wensan yang marah, para biarawan di aula utama terdiam, menundukkan kepala mereka untuk tidak mengeluarkan suara. Setelah waktu yang lama, Wang Wensan sedikit menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, pertemuan ini, Anda menunggu lelaki tua itu berpikir tentang bagaimana menghadapi Landen Sen itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Wang Wensan benar-benar tidak tahu dalam benaknya, dan dia berpikir untuk bertemu untuk membahas cara untuk berurusan dengan Landen Sen. Ada keheningan di bawah aula utama, dan semua pembudidaya timur mengerutkan kening. Pemimpin, tidak mungkin untuk mengejar dan membunuh Landen Sen sekarang. Kita harus mengakui bahwa metode pelarian anak itu sangat pintar, sulit untuk menangkapnya, dan sekarang kita hanya bisa memikirkan cara lain. Yuan Ying botak pada hari-hari awal, pria tua itu berdiri, memecah kesunyian terlebih dahulu, dan berkata dengan tinjunya. Wajah tua Wang Wensan pucat dan bertanya, lalu apa yang Anda pikirkan? Ini. Belum. Orang tua botak itu menyentuh kepalanya dengan malu. Wang Wensan mendengus dingin, tentu saja orang tua itu tahu bahwa dia harus memikirkan cara lain. Kamu mengatakan ini seolah-olah kamu tidak mengatakannya, lepaskan celanamu dan kentut, kamu berlebihan. Jangan mengatakan lebih banyak omong kosong, aku ingin pendapat substantif. Pemimpin, bahwa Landen Sen terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, para biksu Yuan Yingqi yang menjaga 6 benua mungkin akan dibunuh oleh anak ini. Kita mungkin juga pergi ke medan perang Beilu untuk membawa beberapa bala bantuan. Yuan Yingqi berwajah hitam lainnya pria tua itu menyarankan. Bab 1486 Bailing Mountain. Alis Wang Wensan berubah menjadi kata cuan, dan berkata, medan perang Beilu terlalu jauh dari sini, dan tidak ada saluran transmisi langsung. Diperlukan setidaknya setengah tahun untuk menarik bala bantuan. Dalam setengah tahun lagi, daratan timur mungkin akan terpengaruh oleh ini. Apa yang dibobol anak itu? Beberapa biksu Yuanying di bawah ini semua mengerutkan kening, dan mereka tidak bisa mengerti mengapa orang aneh seperti itu muncul di benua Yunjian. Seorang pembudidaya panggung Yuanying saja mampu mengubah mereka semua di sekitar dan membuat mereka tegak. Beruang-ri ketakutan. Beberapa orang tua usia Yuanying mengajukan beberapa pendapat, tetapi mereka semua ditolak oleh Wang Wensan. Orang tua botak sebelumnya menghela nafas, pemimpin, kita benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan sekarang, tetapi kita tidak boleh membiarkan anak ini membantai pembudidaya Naschen Soul di wilayah kita di timur daratan. Lebih baik segera memberitahu semua Naschen Souls di daratan segera. Biksu, datang ke istana Donglin sebentar. Begitu kata-kata itu keluar, ada biksu Naschen Souls lainnya di aula balas, bukan itu masalahnya. Jika para biksu Naschen Souls pergi, apa yang akan terjadi pada berbagai oasis di daratan? Jika Landen Sen ingin membalas dendam, bukan. Anda bisa membantai para biarawan di benua itu sesuka hati. Orang tua botak itu mengerutkan kening dan berkata, ketidaktahuan. Kamu tidak tahu berapa banyak pembudidaya dari tahap Yuanying dari 6 benua telah terbunuh sekarang. Jika para pembudidaya tahap Yuanying benar-benar dapat menghentikan anak itu, mereka tidak akan mati lagi dan lagi. Penggarap Naschen Soul dari Great Oasis memblokir Landen Sen, itu adalah angan-angan. Ini. Beberapa biksu periode Yuanying membantah dan tidak bisa berkata-kata. Memang, jika Landen Sen ingin membantai para pembudidaya di benua timur, itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh para pembudidaya Naschen Soul di beberapa benua. Meskipun ada banyak warisan kuno di sisi timur daratan, ada beberapa formasi teleportasi yang tersisa, dan benua tidak dapat mentransmisikan satu sama lain. Orang Donglin memiliki kemampuan konstruksi yang buruk dan belum mampu membangun arai teleportasi jarak jauh sejak zaman kuno. Pemimpin, berdasarkan beberapa serangan Landen Sen di aula cabang aliansi, orang ini tampaknya hanya tertarik untuk membunuh pembudidaya Naschen Soul, jadi kami mungkin juga mengumpulkan semua pembudidaya Naschen Soul di daratan di istana Donglin. Tidak peduli seberapa keberanian Landen Sen, dia tidak akan berani datang ke istana Donglin kita untuk menjadi liar.
Pria tua botak itu menyipitkan matanya dan memeluk tinjunya ke arah Wang Wensan. Wajah tua Wang Wensan pucat, dan suasana hatinya sangat buruk. Untuk mencegah Landen Shen terus membunuh para pembudidaya zaman Yuanying di semua benua, tampaknya hanya ada satu cara, tetapi Wang Wensan sangat tidak mau melakukannya. Bukankah ini menunjukkan kelemahan Shen Ba Wangzi Laozi? Tidak ada gunanya seperti ini. Landen Shen bukan lampu hemat bahan bakar. Jika dia tahu niat kita, dia mungkin menemukan cara lain untuk membalaskan dendamku di sisi timur daratan, kata Wang Wensan dengan ekspresi muram. Seorang penatua berjanggut panjang di tahap Yuanying berkata, pemimpin, ini adalah akhir dari masalah, lebih baik untuk mengundang Le Feri keluar dari gunung. Karena kita berada di timur, hanya Le Feri yang dapat melacak keberadaan Landen Shen. Ya, aku juga merasa bahwa sekarang hanya ada satu cara untuk meminta Le Feri membantu. Para pembudidaya Zongyuan Yingji mengangguk satu demi satu. Wajah Wang Wensan sangat muram, terakhir kali dia membayar mahal untuk mengundang Vera keluar dari gunung, dan Vera tampak jijik dengan masalah ini. Jika Anda ingin meminta bantuan Vera, saya khawatir ini akan sangat sulit. Wang Wensan tidak bisa mengintimidasi dan merayu Vera, orang tidak menginginkan ini. Selain itu, kekuatan Vera juga anehnya kuat, begitu kuat sehingga Wang Wensan sangat cemburu. Tidak mungkin, orang tua itu akan pergi ke Gunung Bailing besok. Wajah tua Wang Wensan sedikit terdistorsi, dan dia merasa hanya ada jalan seperti ini. Jika Vera tidak bisa dibujuk, dia hanya bisa memindahkan benda itu. Wang Wensan diam-diam bersumpah bahwa tidak peduli berapapun harganya, dia juga akan menurunkan Landen Shen. Selain kebencian di hatinya, Wang Wensan juga memiliki bayangan psikologis pada Landen Shen. Anak ini seperti Xiao Qiang yang tidak bisa diinjak. Wang Wensan memiliki firasat bahwa jika dia tidak membunuh Landen Shen, dia pasti akan menderita masalah yang tak ada habisnya. Setelah memberikan beberapa kata, pertemuan berakhir dan para pembudidaya bubar. Itu menghadap ke barat dari daratan ke timur. Matahari panas bersinar, suhu di padang pasir yang luas tak tertahankan, dan udaranya sedikit terdistorsi. Di bagian bawah gurun tertentu, Landen Shen menempatkan lapisan pembatasan untuk mengisolasi kerikil di atasnya, membentuk ruang persegi, seperti gua. Landen Shen duduk di atas lapisan kerikil dan menghela nafas. Pembunuhan massal dan kehancuran dalam beberapa hari terakhir, ditambah dengan penerbangan siang dan malam, membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Keluarkan peti mati langit Dewa Biru dari cincin penyimpanan, dan Rose di peti mati tidur dengan damai, tetapi dengan napas lemah. Landen Shen dengan lembut membelai wajah lembut wanita itu, dan berbisik, Suir, dengan kemampuanku, aku tidak bisa membunuh anjing tua Wang Wensan, tapi aku bisa membuat Wang Wensan melompati tembok sementara dan mengeluarkan napas yang tidak enak. Sue. Tunggu aku akan membangunkanmu sesegera mungkin. Setelah berbicara, Landen Shen mencium pipi Rose, dan mulai mengirimnya semangat Seng Yang. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Landen Shen memblokir celah di peti mati yang dibentuk oleh pasir Dewa Langit Biru dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Putraku, Seira berpikir bahwa kamu masih tidak ingin tinggal di benua timur untuk waktu yang lama. Jika ikan Wang Wensan sudah mati, dan kamu benar-benar memikirkan cara untuk melacak lokasi kamu, itu akan merepotkan. Gadis buta berambut perak sebelumnya sangat berbahaya. Seira memulai transmisi suara, cukup khawatir. Landen Shen sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara berat, aku tahu, aku akan pergi ke benua angin dalam 5 hari. Faktanya, Landen Shen juga bermaksud menerimanya begitu dia melihatnya dengan baik, dan dia tidak bisa tinggal di sisi timur daratan lama, belum lagi bahwa dia tidak sabar untuk mendapatkan batu giok pemulihan jiwa. Meskipun dia melampiaskannya dengan sengit beberapa hari ini, suasana hati Landen Shen masih tidak stabil. Dia secara paksa menekan emosi negatif di dalam hatinya dan mulai bermeditasi dan beristirahat. Gunung Bailing adalah gunung tinggi di utara Istana Lin Timur, tertutup salju selama bertahun-tahun. Iklim di timur gersang dan panas di daratan, gunung ini bisa dianggap sebagai satu-satunya gunung salju di timur. Aura 5 elemen di Gunung Bailing sangat kaya, terutama aura 5 elemen air. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, ada es burung Phoenix suci melonjak di Gunung Bailing. Setelah itu, Gunung Bailing telah tertutup salju selama bertahun-tahun, dan dinginnya sangat dingin, salju dan es di gunung itu belum mencair selama ratusan ribu tahun. Temperatur di gunung ini sangat dingin, dan nafas menjadi es. Dikatakan bahwa bahkan para beku dari pil-pil menghubungkan tidak dapat menahan udara dingin di Gunung Bailing. Ini juga alasan mengapa meskipun 5 elemen energi spiritual sangat kuat di Gunung Bailing, sangat sedikit biksu yang masuk. Vera hidup dalam pengasingan di puncak Gunung Bailing, jauh di dalam dan sederhana, seluruh gunung didirikan olehnya dengan susunan magis yang kuat, orang luar tidak bisa melangkah ke dalamnya. Dini hari ini, Wang Wensan terbang ke langit di atas Gunung Bailing, dan lapisan kekuatan spiritual terkondensasi di tubuhnya untuk mengisolasi kekuatan dingin di udara. Inilah yang terjadi, rasa dingin yang ekstrim masih membuat Wang Wensan, seorang biksu besar di akhir periode Yuanying, bergetar.
Tidak dapat dipercaya, bahwa Vera mampu hidup di tempat yang dingin dan keras, sungguh wanita yang aneh. Fairy Le mengganggu, orang tua Wang Wensan memiliki sesuatu untuk dikunjungi. Wang Wensan berteriak ke puncak gunung dengan tatapan penuh hormat. Bab 1487 Escape Plan. Begitu suara itu jatuh, tirai cahaya berwarna muncul dari puncak gunung, perlahan terbuka dari udara, seperti tirai berwarna ditarik terbuka. Pemimpin Wang Sopan, silakan masuk ke rumah dingin sebentar. Suara dingin Vera datang, dan sepertinya ada nada dingin dalam nadanya, tapi tetap hangat dan menyenangkan. Terima kasih banyak. Wang Wensan terkekeh dan terbang ke tirai cahaya berwarna di atas gunung. Seluruh gunung Bailing diselimuti oleh susunan magis yang diletakkan oleh Vera. Wanita ini sangat mahir dalam formasi. Bahkan jika itu adalah Wang Wensan sendiri, susunan magis yang diletakkan di gunung mungkin akan sulit untuk istirahat sejenak. Itu juga pertama kalinya Wang Wensan datang ke puncak Gunung Bailing, dikelilingi oleh hamparan putih dan es yang luas selama ribuan mil. Hampir semua yang bisa dilihat di puncak gunung membeku, dan udaranya dipenuhi kabut dingin, kental dengan bunga es, terbang di udara dengan angin dingin, sangat indah. Tapi hawa dingin di sini sangat deras sehingga bisa dengan mudah membekukan para penggarap fase alkimia menjadi patung-patung es. Bahkan ada bercak-bercak awan biru yang berkeliaran di udara, awan biru ini tidak lain adalah kondensasi aura air. Aura air di puncak Gunung Bailing begitu kuat sehingga bisa terkondensasi dan terbentuk, yang benar-benar mengejutkan. Para beku dengan akar spiritual dari atribut air dapat benar-benar melakukan lebih banyak dengan sedikit jika mereka berlatih di sini. Vera mungkin adalah seorang biarawan dengan akar air spiritual, dan tidak masuk akal untuk hidup dalam pengasingan di sini. Di depan berdiri sebuah rumah kecil yang terbuat dari es, yang seperti kristal, dan bentuknya sangat halus. Ada juga beberapa bunga spiritual yang dapat bertahan hidup dalam suhu dingin ekstrim di luar pondok, memancarkan aroma anggrek kesturi. Vera sudah menunggu di luar rumah, dengan rambut perak dalam gaun putih dan mata abu-abu, mengambang di debu seperti peri 9 hari, masih memegang kisyangkin ungu di tangannya, memberi orang perasaan misterius dan elegan. Tuan Wang akan datang, dan gadis kecil itu telah melewatkan banyak jalan untuk menyambutnya. Vera membungkuk sedikit ke arah Wang Wensan. Apapun yang dikatakan Fairy Le, orang tua itu ada di sini untuk mengganggu latihanmu lagi, kata Wang Wensan dengan sopan. Vera berkata dengan tenang, pemimpin Wang harus mengatakan sesuatu, tolong. Wang Wensan memeluk tinjunya, dan kemudian mengikuti Vera ke kabin. Ruangan itu juga putih dan dingin, membuat Wang Wensan sedikit tidak nyaman. Perabot di rumah sangat sederhana, dengan tempat tidur batu giok, meja dan kursi. Rumah dingin itu sederhana, gadis kecil itu tidak punya apa-apa untuk menghibur pemimpin raja, tidak mau bercanda, bisik Vera. Di mana peri itu, jangan bersikap sopan. Wang Wensan segera melambaikan tangannya. Vera membuka pintu dan berkata, pemimpin Wang secara pribadi datang ke pintu hari ini, jadi mengapa? Wang Wensan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan masih berkata, karena peri bertanya, orang tua itu tidak menyembunyikannya. Orang tua itu ingin meminta Lepri untuk keluar lagi untuk membantu mengejar Lenden Sen itu. Vera tidak mengubah ekspresinya dan berkata, maaf, Tuan Wang, gadis kecil itu tidak suka berdendam dengan orang lain, tolong maafkan gadis kecil itu karena tidak menyetujui permintaan Anda. Wang Wensan mengerutkan kening, menggertakkan giginya dan berkata, Peri, hanya kamu yang bisa membantu pekerjaan ini. Kamu tidak tahu, masalah ini tentang keberlangsungan hidupku di sisi timur daratan. Oh. Alis Liu Vera bergerak sedikit. Wang Wensan berbicara dengan Vera tentang insiden yang disebabkan oleh Lenden Sen baru-baru ini. Vera juga sedikit terkejut ketika dia mengetahui bahwa Lenden Sen telah dengan gila-gilaan membunuh biksu-biksu Donglin Yuanyingji baru-baru ini. Tuan Wang, gadis kecil itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, bagaimana dengan saudari perempuan bernama Rose? Vera bertanya dengan tenang. Kultivator perempuan sudah mati, kalau tidak Lenden Sen tidak akan membalas dendam terhadap saya ke Aliansi Kultivasi Timur, kata Wang Wensan dengan ekspresi dingin. Vera terdiam sesaat, tidak heran Lenden Sen sangat gila, mungkin karena kematian orang yang dicintainya. Setelah mengatakan itu, dialah yang melacak lokasi Lenden Sen di awal, dan justru karena alasan inilah wanita itu meninggal karena budidaya sendiri, dan dia tidak bisa menghindarinya. Tuan Wang, gadis kecil itu masih tidak bisa menjanjikanmu tentang masalah ini. Gadis kecil itu tidak memiliki keluhan dengan orang itu, dan benar-benar tidak berminat untuk menyakiti orang lain, kata Vera acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan ini, Wang Wensan menjadi tidak bahagia, mengerutkan kening dan berkata, binatang Lenden Sen pada mulanya berdosa, jadi bagaimana Anda bisa melukainya? Le Fairy, meskipun Anda bukan penduduk asli saya, Anda tinggal di sini sementara waktu. Anda seharusnya tidak menginginkan saya. Apakah Anda terperangkap dalam nyala api? Jika Wang Balao dari Lenden Sen terus melakukan ini, timur benua akan benar-benar berantakan. Ketika para biksu di tanah utara Yunjian menyerbu, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Peri, Anda masih ingin hidup dalam ketenangan pikiran Gunung Bailing, saya khawatir itu tidak mungkin. Vera Dai sedikit mengernyit, dia memang harus tinggal di Gunung Bailing untuk beberapa alasan, jika dia tinggal jauh dari Gunung Bailing, racunnya akan sulit dikendalikan. Kehidupan dan kematian Donglin Ren tidak ada hubungannya dengan Vera, tetapi itu akan mempengaruhi pengasingannya di Gunung Bailing. Vera benci membunuh, itu tidak berarti bahwa dia adalah orang yang baik, dia juga benar dan jahat, hanya bertindak berdasarkan suasana hatinya. Namun, Vera juga sangat membenci bahwa dia sedang digunakan 2 kali, dan berkata dengan dingin, Lord Wang, maafkan aku untuk nasibmu. Wang Wenshan sangat kesal di hatinya, dia sudah meletakkan postur tubuhnya begitu rendah, dan dia tidak menyangka wanita buta itu tidak punya niat untuk melepaskannya. Kekuatan Vera menakutkan, dan Wang Wenshan tidak bisa menggunakannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Le Feri, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan Drum Linglong, salah satu harta tahun ketiga di timur. Jika Anda bersedia membantu orang tua itu membunuh pencuri Lenden Sen, orang tua itu bersedia mempersembahkan Drum Linglong kepada peri. Drum Linglong. Vera membuka bibir aprikotnya, wajahnya yang cantik bergerak sedikit. Ya, saya mendengar bahwa peri menyukai alat musik. Drum yang indah ini adalah salah satu dari 3 harta terbesar di timur. Meskipun sedikit rusak, itu juga merupakan harta spiritual sudo berharga. Pria tua itu meminta peri untuk turun gunung dengan ketulusan hati. Wang Wenshan mengatakan kata-kata ini hampir mengertakkan giginya, dan hatinya sangat sakit. Meskipun Linglong Drum sulit digunakan, itu juga merupakan harta warisan di sisi timur daratan, dan itu adalah hadiah pertumpahan darah bagi orang luar. Oke, gadis kecil itu setuju. Vera mengangkat alisnya dan setuju tanpa berpikir. Mengejar dan membunuh seorang beku dengan imbalan harta roh sudo tipe instrumental, hadiah yang begitu besar, Vera benar-benar tidak punya alasan untuk menolak, bahkan jika dia tidak menyukainya. 5 hari kemudian, Lenden Sen menghancurkan aula cabang aliansi Changshan di 6 benua, membunuh beberapa biarawan periode Yuanying, dan membakar lebih dari N biarawan. Setelah serangan itu, Lenden Sen melarikan diri. Anakku, ini adalah cabang aliansi terakhir di 6 benua. Kami akan menerimanya begitu kita melihatnya. Ayo pergi ke benua angin besar. Seira membuat transmisi suara, sedikit khawatir. Fakta bahwa Lenden Sen melakukannya bulan ini adalah gila, membunuh begitu banyak biksu panggung Donglin Yuanying pasti membuat Wang Wenshan dan aliansi biksu Donglin marah. Sekarang saya takut bahwa anjing yang terpaksa melompati tembok, Lenden Sen berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Aku tahu, besok kita akan bergegas ke benua angin besar. Ekspresi Lenden Sen suram, dan dia juga tahu alasan untuk menerimanya ketika dia melihatnya. Setelah melarikan diri dari Changshan selama ratusan ribu mil, Lenden Sen membuka gua yang disarankan di padang pasir dan beristirahat semalam. Lenden Sen memutuskan untuk memulai rencana pelariannya keesokan paginya, bersiap untuk melarikan diri sampai ke benua angin besar. Ketika kultivasi saya mencapai tahap tengah Yuanying, sekarang saatnya untuk datang ke timur untuk membalas dendam di daratan.